Baik saya Bu, baik teman-teman semuanya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Abi. Nah, pada hari ini anak-anak kita akan pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan pelajaran yang tidak berhubungan dengan bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam tas. Kemudian pelajaran buku bahasa Indonesia beserta buku paket silakan dikeluarkan. Saya ingin lihat di atas meja hanya ada buku yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Halo. Hai. Halo. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik, artinya Anda siap untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua. Baik, masuk semua ya. Ada beberapa hal yang perlu akan disampaikan. Yang pertama tentang siswa pulang dan pergi sekolah yang membawa kendaraan agar menggunakan helm. Jadi pulang dan pergi sekolah menggunakan helm dengan baik. Yang kedua, kegiatan proses belajar mengajar 2 hari ini dengan melihat kondisi kita di sekolah, ada beberapa siswa yang menggunakan atau main lato-lato agar mulai hari ini dan seterusnya tidak ada lagi siswa yang membawa lato-lato ke sekolah. Sekali lagi kami himbau agar siswa tidak memainkan lato-lato di sekolah. Yang ketiga, kami sampaikan kepada siswa yang kelas 12 untuk besok ada kegiatan mulai jam 8 kita ke SMA Yohanes untuk mengikuti kegiatan Expo di SMA Yohanes mulai jam 8 kita, tetapi paginya kalian tetap dari sekolah masuk seperti biasa. Yang keempat, rambut yang masih panjang tolong rambutnya dirapikan atau dipotong. Senin akan kami rejia. Mungkin hanya ini yang himbauan Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sekilas info pengumuman. Kita lanjut kepada materi kita. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang teks prosedur, di mana saya juga telah menjelaskan apa itu teks prosedur. Kemudian teks prosedur terbagi menjadi 2. Siapa yang masih ingat? Teks prosedur itu apa? Prosedur sederhana dan kompleks. Iya, benar? Kemudian contoh prosedur sederhana apa? Cara membuat makanan. Cara membuat makanan. Cara membuat nasi goreng, benar? Contoh prosedur yang kompleks apakah? Cara membuat EKTP. EKTP benar tidak kompleks?
Jadi prosedur adalah langkah-langkah atau cara tahapan melakukan sesuatu, kemudian terbagi menjadi Dua. prosedur sederhana. Iya benar. Nah pada hari ini kita akan membuat sebuah teks prosedur di mana kalian atau siswa-siswa sekalian akan saya beri LKPD, kemudian LKPD tersebut diisi oleh potongan-potongan gambar. Nah, potongan-potongan gambar ini akan kalian tempel. Sebelumnya saya ingin kalian duduk berkelompok dulu. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Satu kelompok 5 orang. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Jadi Ibu Anggun punya video pembelajaran yang akan kita simak dan tonton secara bersama-sama. Kemudian nanti Ibu akan bagikan LKPD atau tugas yang akan kalian kerjakan. Bagaimana caranya dan apa videonya? Langsung saja kita akan saksikan. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected to the successfully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya, Bu Angelina Abdul. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang definisi teks prosedur, pernyataan umum, serta tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari struktur, ciri kebahasaan teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, langkah-langkah menulis teks prosedur, beserta contoh teks prosedur. Hari ini kita akan membahas materi kompetensi dasar mengorganisasi teks prosedur dan memperhatikan hasil analisis terhadap struktur dan kebahasaan, kemudian indikator pencapaian kompetensi, menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran teks prosedur mulai dari episode ini dan metode diskusi kelompok menggunakan media pembelajaran Canva, peserta didik diharapkan mampu menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan secara tepat, bekerja sama, serta penuh tanggung jawab. Struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian, yaitu tujuan yang memberikan penjelasan terkait hukum teks prosedur, kemudian material
Bagian yang berisi informasi tentang alat dan barang yang dibutuhkan dalam perusahaan. Kemudian bagian langkah langkah jelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan teks tersebut. Kemudian bagian kesimpulan atau penjelasan ulang yang menjelaskan kesimpulan dan teks prosedur yang telah dilakukan. Isi teks prosedur. Teks prosedur atau teks petunjuk memiliki 3 bagian inti yang terdiri dari tujuan, kemudian alat dan bahan atau material, dan bahasa. Untuk menyusun sebuah teks prosedur diperlukan ada kebersamaan yang tepat agar sesuai dengan fungsi. Berikut adalah standar kebahasaan yang ingin digunakan dalam penulisan teks prosedur. Yang pertama adalah sebuah kondisi, ketiga neraca, 4 lunak, 5 tema. Kerangka dalam sistematik kegiatan yang penempatan kerangka menggunakan contoh teks prosedur. Cara membuat baju adat Dayak. Kalimantan Barat terkenal dengan multi etnis dan ragam budayanya. Salah satu etnis di Kalimantan Barat adalah suku Dayak. Suku Dayak memiliki keragaman budaya yang unik. Suku ini memiliki pakaian yang beraneka ragam. Bagaimana cara membuat pakaian adat Dayak? Mari kita lihat proses pembuatan salah satu pakaian adat Dayak Kalimantan Barat, yaitu suku Dayak Iban yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Cara membuat baju adat Dayak. Alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang diperlukan: tas pola baru, jari-jari hidup, benang beraneka warna. Bahan yang diperlukan: kain kril, lanik manik beraneka warna, tim baju, leather hijau. Cara membuat pakaian adat suku Dayak. Pertama, menandai kulit untuk pola pakaian pada kain sesuai dengan pola yang disediakan. Kedua, gunting kain dengan pola pakaian yang telah dibuat dan lukis pola motif khas suku Dayak pada pola pakaian yang telah digunting dengan kain. Selanjutnya, payet pola motif khas suku Dayak dengan dijahit manik-manik bervariasi warna. Setelah itu, jahit pola menjadi baju dengan mesin jahit, dan jangan lupa tambahkan reta di bagian jahit baju, dan bagian bawah baju besar. Jika sudah menjadi baju yang sesuai, berikan hiasan pada baju di bagian leher, lengan, dan bawah baju menggunakan tangan. Akhir, bagi pelengkapnya terdapat beberapa jenis aksesoris: ikat kepala, anting, gelang tangan, dan gelang kaki lengkap. Gunakan sebagai penghias pakaian adat dengan warna yang senada dengan warna hiasan di kepala. Sudah selesai dan bisa dipakai. Dan proses pembuatan pakaian adat berdasarnya. Semoga bisa menjadi sedikit wawasan untuk Anda. Jadi tadi adalah proses pembuatan baju adat suku Dayak. Baju adat suku Dayak Kalimantan Baratnya apa? Salah satu contoh teks prosedur. Nanti anak-anak juga akan membuat sebuah teks prosedur. Teks prosedur di LKPD masing-masing. LKPD ini berisi gambar dan akan ditempeli teks prosedur. Gambarnya, kemudian di sini tulisan teks prosedurnya. Kira-kira tujuan dari teks prosedur itu untuk apa? Kalau Anda bisa membuat teks prosedur, bisa membuat
sesuatu hal secara berurutan ya. Nah, itu manfaat ketika Anda bisa membuat sebuah teks prosedur. Langsung saja saya akan membagi LKPD ini kepada siswa-siswa untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita punya waktu mengerjakannya itu 35 menit dari sekarang. Silakan Anda mengerjakan dan setelah itu dikumpulkan untuk dipresentasikan. Silakan. Nah, itu adalah gambar serinya. Nah, ini gambar serinya ya Mas ya. Silakan dibuka di gambar serinya. Kemudian Anda tempel di LKPD Anda. Baca petunjuknya. Sudah Ibu guntingkan gambarnya, tinggal Anda susun berdasarkan struktur pengerjaannya, kemudian ditempel di bagian kotak berwarna kuning, kemudian di bagian biru di sebelahnya itu silakan Anda tulis prosedur pembuatannya. Bisakah bukanya? Iya. Oh kan ya lo ini. Jika ada kesulitan, tolong beritahu sama Ibu ya. Iya Bu. Irfan. Irfan lo, lo Irfan. Udah mungkin kok kamu. Oh ini tinggal di TPL di TPL. Kok MS? Kok SS? Sesuai dengan prosedur pengerjaannya. Kemudian dituliskan prosedur pengerjaannya pada bagian warna biru. Berarti jika kalau ada yang bingung dan kurang dimengerti silakan ditanyakan ya. Kelompok lain juga jika ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan. Ya Bima, ada yang ingin ditanyakan? Bu, maaf waktunya berapa menit? 35 menit. Lagi deh.
Jadi dulu ibu, ibunya marah. Jadi aku nggak, jadi saya tidak bisa ada yang bukan kata. Ini cara membuat jus mangga. Kalau aku tidak boleh. Kalau aku tidak boleh. Cara membuat dalgona candy. Apa itu dalgona candy? Permen yang terbuat dari gula, adonan gula ya, yang mengeras ya, karamel. Nah, disusun dulu, ditempel dulu langkah-langkahnya kan, biar lebih mudah kalian membuatnya. Ini kalau nggak cukup di sini. Ya. Anak-anak, ibu akan jalan-jalan ke masing-masing kelompok. Jangan lupa ibu akan jalan-jalan ke masing kelompok. Ibu ingatkan lagi, jika ada yang tidak tahu, boleh bertanya. Silakan bertanya ke ibu. Ya. Cara menyalakan ya. Deskripsinya ditulis, misalnya kamu mau buat apa? Kopi susu. Nah, cara membuat kopi susu. Kopi susu adalah apa dulu dijelaskan. Ya. Ada kesulitan tidak nih kelompok dalgona? Tidak ada yang salah ya? Hah? Boleh digunting, silakan nanti ditempelkan. Kalau tidak muat di situ, di belakangnya masih ada kotak. Boleh, ya.
Standar. Kelompok cara menghidupkan otomatis. Ya, silakan menempel. Rapi-rapi. Yang tersisa juga tidak masalah nempel. Yang penting poin-poinnya adalah langkah dari awal sampai akhir. Rumah dekat dua motor. Ada di Kerak Ring. Karena kau bayarnya kau rumah lampu. Berapa bang? Kelompok 1, teks prosedur cara membuat apa? Kelompok 1? Ya, dalgona candy. Kelompok 2, teks prosedur cara membuat apa? Jus mangga, Bu. Jus mangga. Kelompok 3, prosedur membuat mana kelompok 3? Prosedur membuat atau menyalakan motor metik. Kelompok 4, Cara membuat kopi susu. iya, cara membuat kopi susu. Dikerjakan ya, Nak? Kan ada bahasa Indonesia yang baik benarnya, jangan gunakan bahasa yang lain. Teko ya, bagian teko. Nah, terus langkah-langkahnya bentar. Itunya dah. Persiapkan.
Dulu sebelum SPG itu ada Jangan lupa Anda baca ejaan, strukturnya harus tepat, bagian-bagian teknik prosedurnya harus tepat. Susunannya. lebih tepatnya tadi itu putus apa dari itu bisa nih kita tuh bisa mandi air panas tapi kita biasa kalau kita tiba-tiba mandi air panas kita kan sakit panas itu jadi rasanya akan
Kelompok 1 kerjanya sudah sampai di mana? Ketempel sudah belum? Ya, proses menempelkan. Kelompok 2 kerjanya sudah sampai mana? Sampai menempelkan gambar Ibu. Menempelkan gambar. Kelompok 3 kerjaannya sampai mana? Sedang membuat kalimat prosedur cara penyajian kopi susu ya. Ibu. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Tahap menulis langkah-langkah. Gambarnya sudah ditempel belum? Ada ditempel ya, jangan lupa. Waktu kita tidak lama lagi. Silakan diselesaikan. Nanti 5 menit terakhir ingat gak? Ayo cepat diselesaikan pekerjaannya. Berarti dituangkan susu secukupnya atau semau mungkin. Tidak mau ngomong kata takut. Enggak. Habis lah. Tidak benar di mute. Cara lato-lato kan. Rapi-rapi tempelnya. Iya. Wah, ini banyak sampah, sepertinya aku harus membuangnya. Perbandingan ini gimana? 2,5 sendok. 2,5. Ah? 2,5 sendok teh teh. Kita baru awal masuk.
Aku ini selalu merasa kurang dengan apa yang dikasih. Udah jadi selalu merasa kurang. Ini alasan. Ini proses Jadi mulai dari ada dituliskan itu juga tambahkan atau framework. Konteksnya apa? Soal itu selalu Bu, maaf ya kami sedang berdiskusi. Ya, diskusinya dipelankan ya volumenya. Ya Bu, sudah. Jadi Bu. Bu Gani. Sudah selesai? Ya. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai ya di Semangga. Kelompok lain yang belum selesai, silakan selesaikan. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit untuk menyelesaikannya. Baik Bu.
langsung langkah-langkahnya. 3 saja gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5 kemana? Ini gambar 2 menit lagi, 2 menit. Jangan panjang ke 8 ya. Jadi udah selesai? Udah. Kan tinggal dijelaskan, tinggal dibaca saja ya. Kemudian nanti setelah baca tunjukkan gambarnya, ini gambarnya. ini kan Iya, ini berupa gambar-gambar. Misalnya Mbak ya, misalnya. Kok gambar Ini berupa gambar-gambar yang tahapan prosesnya, prosedurnya seperti apa. Nanti di akhir kan? Oh, itu teh akhiran nggak sih? Anak, sudah jalan panjang ke-8, artinya waktu pengerjaan tugas Anda telah selesai. Silakan dikumpulkan berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1 silakan dikumpulkan ke depan. Belum selesai? Sedikit lagi. Oh ya, sedikit lagi. Oh iya. Bentuk gambarnya. Nah. Ide jualan ini. Selesai?
Kelompok 4. Nah, anak-anak, terima kasih karena anak-anak telah bekerja dan menyelesaikan tugas kelompoknya tepat waktu. Jadi, kita akan mempresentasikan kelompok-kelompok yang telah hasil pekerjaan kelompok Anda, dimulai dari kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Pada saat kelompok 1 dan kelompok 2 maju, yang tidak maju itu mengoreksi kelompok yang maju dan boleh bertanya. Kemudian selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 4 presentasi. Kelompok yang tidak maju bertanya kepada kelompok yang presentasi. Jelas ya? Jelas. Kita mulai dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 silakan pekerjaannya. Kelompok 2. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan presentasi atau hasil kerja dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Saya Anissa Dewi Ramadhani sebagai perwakilan dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni kelompok 1 yang beranggotakan saya Anissa Dewi Ramadhani, kemudian Adelia Salsabila, Agilia Erli, Arif Ong, dan Petra Kayane Kisara. Baiklah, untuk teks prosedur yang kami buat, kami mengambil judul cara membuat dalgona candy. Pogi atau lebih dikenal sebagai dalgona candy atau permen dalgona merupakan jajanan jadul dari Korea yang semakin populer setelah muncul dalam drama Korea Squid Game. Membuat permen ini sangatlah mudah. Berikut ini cara pembuatannya. Oke, untuk bahan-bahan yang diperlukan terdapat 2 sendok makan gula pasir, cukup baking soda, dan sedikit minyak. Untuk alat-alat yang diperlukan, alas datar, kuas, mangkuk tahan panas, cetakan hiasan, sendok sayur, kain, sendok, dan stik es krim. Oke, untuk bahan-bahan pembuatan yang pertama, ini untuk langkah-langkah yang pembuatan pertama dan kedua. Persiapkan cetakan dan alas untuk menuang dalgona, kemudian olesi sedikit minyak menggunakan kuas. Kemudian ambil mangkuk, olesi sedikit minyak di bagian bawah mangkuk menggunakan kuas. Untuk tata cara yang ketiga, kita next ke tata cara yang keempat. Siapkan sendok sayur, lapisi gagangnya dengan kain agar tidak panas. Kemudian masukkan 2 sendok makan gula, lalu panaskan gula di atas kompor. Panaskan hingga gula menjadi sedikit cair, kemudian aduk hingga gula meleleh sempurna. Setelah meleleh sempurna, masukkan sejumput baking soda, aduk hingga merata sambil dipanaskan. Matikan kompor, segera tuang dalgona candy ke alas. Kemudian berilah stik es krim di bagian tengahnya, lalu tekan atau pipihkan dalgona menggunakan bagian bawah mangkuk.
Tunggulah beberapa detik, kemudian segera cetak hiasan sebelum dalgona mengeras. Setelah itu, biarkan dalgona mengeras dan sedikit dingin. Segera angkat dalgona yang telah didinginkan. Permen dalgona siap dinikmati. Jadi ini adalah presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Matikan kompor, segera tuang dalgona candy ke alas. Kemudian berilah stik es krim di bagian tengahnya, lalu tekan atau pipihkan dalgona menggunakan bagian bawah mangkuk. Tunggulah beberapa detik, kemudian segera cetak hiasan sebelum dalgona mengeras. Setelah itu, biarkan dalgona mengeras dan sedikit dingin. Segera angkat dalgona yang telah didinginkan. Permen dalgona siap dinikmati. Jadi ini adalah presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Dengan kelompok 3 dan kelompok 4 mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Silakan kelompok 3. Kelompok 4. Silakan kelompok 3 presentasikan hasilnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Saraswati, Adinda Cahaya Nanda, Afdi Yudia Kansali, Dimas Minata dan Najwa Melisa Sabila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami mengenai teks prosedur tentang cara menyalakan motor metik. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa teks prosedur itu kan merupakan sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu kegiatan atau membuat sesuatu dengan urutan-urutan tertentu. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu motor metik itu apa. Motor metik itu merupakan kendaraan roda 2 yang mudah untuk dikendari karena tidak memiliki pedal transmisi manual yang perlu dioperasikan ketika hendak berjalan atau ingin menambah kecepatan. Namun tentu saja ada perbedaan ketika kita menyalakan motor metik dengan motor metik manual umum. Berikut cara menyalakan motor metik, yaitu langkah pertama yang harus dilakukan adalah menaikkan standar samping motor seperti pada gambar berikut. Hal ini harus kita lakukan karena jika standar samping belum dinaikkan maka mesin motor tersebut tidak akan menyala. Kemudian langkah kedua, jika standar samping sudah dinaikkan, masukkan kunci motor pada tempatnya seperti pada gambar. Kemudian lalu putar kunci motor hingga pada kondisi on menyala. Setelah itu, tahap terakhir yang harus kita lakukan yaitu tekan tombol start yang ada pada bagian setir kanan. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan tepuk tangan atas presentasinya. Adakah siswa yang ingin menanyakan pekerjaan dari kelompok 3? Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Rifai Nisa. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Intan. Apa jenis konjungsi yang digunakan pada teks prosedur yang berjudul menyalakan motor metik, dan juga kalau bisa berikan contoh dari kalimat konjungsi tersebut. Baik, terima kasih Naura atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Pada jenis konjungsi yang kami gunakan pada teks prosedur cara menyalakan motor metik ini, kami menggunakan konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal, yang dimana konjungsi persyaratan itu sendiri merupakan kata penghubung yang menyatakan syarat. Contoh kalimatnya yaitu pada kalimat jika standar samping sudah dinaikkan, masukkan kunci motor pada tempatnya. Pada kalimat tersebut terdapat kata jika yang menyatakan syarat. Kemudian konjungsi temporal yaitu konjungsi yang menandai urutan waktu. Contoh kalimatnya seperti lalu putar kunci motor hingga kondisi on menyala. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih.
Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Dian Putri, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan teman-teman saya di sana ada Naura Rifah Hairunisa, Bima Pratama, Fahri Akbar Yudhistira, dan Julia Gracela Gladista. Baik, untuk topik yang kami pilih dalam teks prosedur ini adalah cara membuat minuman kopi susu. Minum 1 cangkir kopi susu hangat dapat memberi Anda suntikan semangat untuk bekerja. Berikut ini cara membuat secangkir kopi susu yang enak. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat yang diperlukan berupa cangkir dan sendok teh. Kemudian untuk bahan yang diperlukan adalah yang pertama ada 2 sendok teh kopi bubuk, yang kedua ada susu atau creamer, yang ketiga ada 1 sendok teh gula, dan yang terakhir adalah air panas. Kemudian langkah yang kedua adalah masukkan 1 sendok teh gula dan 2 sendok teh kopi ke dalam cangkir. Langkah yang ketiga adalah tuang air hangat dan aduk, tuang air hangat 3/4 dari ukuran cangkir dan aduk kopi tersebut. Kemudian langkah yang keempat adalah tambahkan susu atau creamer, kemudian aduk rata. Kemudian langkah yang terakhir adalah kopi susu hangat siap dinikmati. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4 yang paling maju. Adakah pertanyaan untuk kelompok 4? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya Dinda Cahayamanda dari kelompok 3 untuk bertanya mengenai presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Pertanyaannya, sebutkan contoh kalimat yang mengandung perintah dalam teks prosedur tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin membacakan ciri dari kalimat perintah. Yang pertama adalah menggunakan kata perintah seperti jangan dan tolong. Kemudian yang kedua adalah diakhiri dengan tanda seru. Dan yang terakhir adalah memuat imbuhan akhiran berupa lah atau kan. Sesuai dengan teks prosedur kami, jadi yang termasuk kalimat perintah adalah 1. Masukkan 1 sendok teh gula dan 2 sendok teh kopi ke dalam cair. Hal ini karena masukkan terdapat imbuhan akhiran berupa kan. Kemudian kalimat yang kedua adalah tuang air hangat dan aduk kopi tersebut. Ini dikatakan sebagai kalimat perintah karena menggunakan kata perintah seperti tuang dan aduk. Kemudian kalimat perintah terakhir dalam teks prosedur kami adalah tambahkan susu atau creamer. Hal ini kami katakan sebagai kalimat perintah karena memuat imbuhan kan. Sekian, terima kasih. Apakah jelas jawaban dari kami? Jelas. Selesai? Tepukan. Jadi pekerjaan kelompok Anda silakan dikumpulkan lagi ke saya untuk saya nilai. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Pekerjaan kelompoknya nanti saya akan nilai anak ya. Nah, pada hari ini kita telah belajar mengenai apa yang dimaksud dengan teks prosedur, kemudian struktur teks prosedur, isi dan kaidah kebahasaan, serta Anda telah membuat langkah-langkah teks prosedur dan mempresentasikan hasil prosedur Anda. Jadi pada diskusi kelompok tadi, adakah hambatan yang anak-anak temui ketika membuat sebuah teks prosedur? Ada tidak? Tidak ada. Sudah oke ya, berarti tidak ada masalah.
Kemudian saya ingin anak-anak yang bisa menyimpulkan apa isi dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membantu saya menyimpulkan? Ya. Oke, nama saya Kania Kirani. Kesimpulan saya terhadap pelajaran hari ini karena kita dalam pertemuan sebelumnya sudah mempelajari tentang definisi teks prosedur, dan di pertemuan hari ini kita mempelajari tentang struktur teks prosedur, isi teks prosedur, dan kaidah kebahasaan, yang dimana struktur teks prosedur terdiri dari pernyataan umum atau tujuan, langkah-langkah, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Dan juga isi teks prosedur ini menyangkut tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Dan terdapat unsur kaidah kebahasaan yang dapat kita cermati masing-masing, yaitu yang pertama kalimat, terdiri dari kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Yang kedua konjungsi, terdiri dari konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Yang ketiga numeralia. Yang keempat pronomina, dan yang terakhir verbal. Dan juga di akhir kita dapat berdiskusi kelompok dengan memperhatikan langkah-langkah dalam membuat teks prosedur, yaitu satu, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Dan yang terakhir, mengembangkan setiap kerangka menggunakan kalimat-kalimat dalam teks prosedur. Dan ketika kita sudah bisa menggabungkan semua kombinasi-kombinasi dalam membuat teks prosedur, segala unsur yang ada, maka diharapkan kami dalam diskusi kelompok kami dapat atau bisa membuat teks prosedur yang mudah dipahami untuk pembaca. Terima kasih Ustaz. Jadi ini adalah pembelajaran hari ini. Anda gunakan itu adalah metode diskusi. Ada tidak kendalanya pada metode diskusi? Ya. Senang ya berdiskusi dengan kelompoknya? Lebih mudah. Kemudian ada tidak kendala ketika Anda menganalisis struktur, kaidah dalam teks prosedur tadi atau menempel? Ada kesulitan tidak? Tidak ada ya? Jelas ya? Berarti alhamdulillah pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik. Nah, anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita tidak membahas lagi tentang teks prosedur, tapi kita lanjut kepada bab kedua, yaitu tentang teks eksplanasi. Silakan anak-anak pelajari apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi, kemudian contoh-contoh dari teks eksplanasi. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Tolong satu orang pimpin doa untuk pulang. Baik, terima kasih Bu Anggun atas waktunya hari ini dan juga diskusi teman-teman semuanya. Sebelum kita mengakhiri, mohon maaf, pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran kita telah selesai. Silakan pulang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.